Baiklah, teman-teman, selamat datang di presentasi saya berjudul The Fourth Generation Consensus. Sebelum itu, saya akan meminta maaf sejenak, ada minor issue di dalam video saya. Seperti yang teman-teman lihat, ada stuttering FPS karena laptop yang saya gunakan ini tengah mengalami kerusakan di bagian CPU dan juga ketidaksesuaiannya dengan video recorder yang saya gunakan sekarang, sehingga maafkan kami apabila banyak sekali kekurangan di dalam video ini. Sebelum itu, selanjutnya mari kita lanjutkan. Sekali lagi, selamat datang di PowerPoint saya. Silakan tarik nafas, minum dulu, dan buat diri Anda senyaman mungkin, karena PowerPoint ini mungkin akan saya katakan cukup lama, sehingga ya buat diri Anda nyaman sejenak. Silakan tarik nafas kalau teman-teman merasa kurang nafas, minum terlebih dahulu kalau teman-teman merasa dehidrasi. Kalau sudah, kita lanjut. Baiklah. Sebelum itu, perkenalkan saya, nama saya Muhammad Bagus Satrio. Saya adalah mahasiswa penerbitan 2C untuk Politeknik Negeri Jakarta, sekaligus produser dan Director of Presentation yang teman-teman lihat sekarang. Nah, dalam kesempatan ini saya juga dibantu oleh teman saya, yaitu Christopher Bintang Pratomo, yang juga merupakan mahasiswa penerbitan 2C PNJ, dan sebagai speaker assistant dan co-producer dari PowerPoint ini. Selamat siang semua, perkenalkan nama saya Christopher Bintang Pratomo dari kelas PB2C. Di sini, saya bersama teman saya, Bagus Satrio, akan mempresentasikan materi kewarganegaraan konsensus Pancasila. Satu kata, konsensus. Apa itu konsensus? Konsensus adalah kesepakatan kata atau pemufakatan bersama mengenai pendapat, pendirian, dan sebagainya yang dicapai melalui kebulatan suara. Apa yang membuat konsensus itu konsensus? Pembentukan konsensus dilandasi oleh adanya integrasi sosial terhadap legitimasi dan norma sosial yang berlaku pada suatu masyarakat yang mampu bersatu. Pancasila. Menurut buku pendidikan kewarganegaraan, Membangun Warga Negara yang Demokratis, karya Aim Abdul Karim, Pancasila lahir dari para pendiri bangsa, diantaranya Mr. Muhammad Yamin, Profesor Dr. Supomo, dan I.R. Soekarno. Kata Pancasila diambil dari bahasa Sanskerta, yaitu panca yang artinya dasar, serta sila yang artinya 5. Singkatnya, Pancasila bermakna sebagai 5 dasar yang memuat tentang gagasan dan pedoman hidup bangsa. Apa gunanya Pancasila? Pancasila sebagai pandangan hidup, dan yang kedua, Pancasila sebagai dasar negara, dan terakhir Pancasila sebagai ideologi nasional. Selanjutnya, presentasi akan dilanjutkan oleh teman saya, Bagus Satrio. Baiklah teman-teman, terima kasih kepada Christopher Bintang Pratomo yang sudah melaksanakan tugasnya sebagai presentator di presentasi kali ini. Dan sekarang akan dilanjutkan oleh saya sendiri, Muhammad Bagus Satrio. Kemudian kita lanjut ke konsensus dasar Indonesia yang kedua, yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Nah, ketika kita berbicara mengenai Undang-Undang Dasar 1945, teman-teman akan berpikir mengenai pembukaan, alinea pembukaan lebih tepatnya, yang teman-teman mungkin sering baca dulu ketika teman-teman masih sekolah ya di waktu upacara. Nah, di sini kita akan bahas Undang-Undang Dasar 1945 itu sendiri sebagai dasar ya, sebagai suatu konsensus untuk Indonesia. Nah, apa kaitannya Undang-Undang Dasar 1945 dengan konsensus, teman-teman? Nah, sebelum kita menjawab pertanyaan ini, saya ingin menjelaskan sedikit mengenai Undang-Undang Dasar 1945 sendiri. Nah, jadi secara sejarah, secara historikal, Undang-Undang Dasar 1945 itu diciptakan ketika Indonesia baru aja merdeka, teman-teman ya. Jadi, Indonesia baru banget merdeka, usia belum ada 1 tahun, dibuatlah Undang-Undang Dasar 1945 ini. Nah, isi dari Undang-Undang Dasar 1945 sendiri, seperti yang teman-teman bisa lihat di foto di sampingnya itu, sekali lagi saya mohon maaf, fotonya dia terpotong. Itu, ini baru pembukaannya saja teman-teman ya. Tapi, dari pembukaan sini kita sudah punya gambaran mengenai Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konsensus. Nah, kalau kita melihat jawaban dari pertanyaan sebelumnya, Undang-Undang Dasar 1945 itu salah satu hasil dari rumusan para pendiri bangsa selain Pancasila yang sebelumnya sudah dijelaskan oleh Christophorus.
Nah, ini juga menjawab secara tidak langsung pertanyaan sebelumnya juga, yaitu dari mana historikalnya Undang-Undang Dasar 1945, teman-teman. Nah, kemudian juga uh, oh iya. Nah, kemudian sendiri, kenapa Undang-Undang Dasar 1945 itu disebut sebagai konsensus? Dan jawabannya adalah ini, yaitu semua ide dari para pendiri bangsa itu disatukan selain dari Pancasila, teman-teman ya. Nah, sehingga secara tidak langsung ini menjadikan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai suatu konsensus atau suatu ide pemikiran bersama, ide pemikiran kolektif ya. Nah, kemudian apa efeknya Undang-Undang Dasar 1945 ini sebagai konsensus hingga sekarang, yaitu adalah Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar hukum negara kita yang harus dijadikan landasan hukum ketika membuat suatu hukum di Indonesia ya, selain Pancasila sendiri. Bhinneka Tunggal Ika. Kata ini mungkin sudah sering banget teman-teman dengar ya. Artinya tidak lain dan tidak bukan adalah berbeda-beda tetap satu jua. Nah, tapi teman-teman tahu nggak atau tidak bahwa Bhinneka Tunggal Ika itu sendiri merupakan salah satu konsensus dari negara kita. Nah, kenapa suatu kalimat ini, suatu kalimat yang udah sering banget kita dengar, itu bisa menjadi sebuah ide konsensus atau ide kolektif, ide bersama. Nah, jawabannya ada di slide selanjutnya. Kalau saya bisa menjelaskan secara singkat, Bhinneka Tunggal Ika itu memiliki arti yaitu semua untuk satu. Kenapa? Kita kembali lagi ke artian secara bahasa dari Bhinneka Tunggal Ika itu sendiri, yaitu berbeda-beda tetap satu jua. Nah, pada dasarnya Bhinneka Tunggal Ika itu mengajarkan bahwa kalau udah satu tujuan, perbedaan apapun itu bukan hanya meluntur, tapi bahkan bisa hilang total. Makanya itu kenapa sih bilang Bhinneka Tunggal Ika itu seperti layaknya semua untuk satu, teman-teman ya. Nah, kemudian kita ke yang terakhir, teman-teman, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia itu sendiri. Nah, kenapa NKRI bisa menjadi konsensus keempat? Nah, jawabannya itu adalah karena kita kembali lagi, NKRI itu adalah hasil pemikiran dari para pendiri bangsa juga ya. Tapi apa kaitannya dengan tiga ide sebelumnya, ide konsensus sebelumnya yang bisa dikatakan sebuah hukum ya, sebuah hukum seperti Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, bahkan Bhinneka Tunggal Ika. Tapi kenapa sebuah NKRI itu bisa menjadi sebuah konsensus negara ya? Apa kaitannya? Nah, kalau misalkan saya bisa jelaskan ya, itu di slide yang saya perlihatkan itu sudah ada tulisannya masing-masing, yaitu yang pertama itu melaksanakan penertiban secara law and order. Maksudnya apa sebagai sebuah konsensus ya? Yaitu gini, karena kan sebuah negara itu punya suatu privilege ya, suatu hak untuk melakukan sesuatu secara hukum dan memang itu sudah tertulis ya. Nah, tertulisnya di mana? Di Undang-Undang 1945, teman-teman ya. Makanya itu kenapa NKRI bisa masuk sebagai sebuah konsensus negara. Nah, tapi kalau misalkan kita mau berpikir juga ya, bahwa kan yang ada di 4 di sini kan sepertinya tidak memiliki keterkaitan ya. Sebenarnya ada benar juga. Kenapa? Karena 4 ini lebih tugas NKRI itu sebagai penyatu sebuah negara, penyatu bangsa Indonesia. Nah, kalau kita perhatikan juga nomor 2, 3, dan 4 ini kan lebih ke bagaimana NKRI itu bisa berdiri dengan adanya hukum ya, hukum yang mengatur kebersamaan. Nah, makanya itu dari 4 ini kenapa kita bisa sebut sebagai suatu alasan tersendiri kenapa NKRI bisa sebagai konsensus negara ya, on its own, sebagai sendiri. Nah, untuk teman-teman sekalian, buat yang ingin bertanya atau ada undang-undang tersendiri, bisa saja jelaskan di komentar di bawah. Nanti saya akan jelaskan ya, bisa saya nanti di komentar. Dan buat yang bertanya, untuk yang atau nantinya akan ada presentasi, teman-teman bisa bertanya di sana, teman-teman ya. Baiklah, kita sudah sampai di penghujung slide saya kali ini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah memperhatikan.
Dan silakan pergunakan ilmunya dengan baik demi kebaikan bangsa dan negara. Dan ya, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah meluangkan waktunya untuk melihat slide saya. Dan kata-kata terakhir saya, selamat pagi, siang, sore, dan malam dimanapun teman-teman berada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.